Hai. Hai. Iya kesini hai. Hai. Hai, jumpa lagi dengan Hai. Oke, jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Di video ini saya mau lanjutkan bongkar si ceret merah. Ini dia. Ya, sedikit-sedikit pemain yang hilang di ceret merah ini sudah mulai terkumpul. Ini delconya. Dan yang dibutuhkan sebenarnya ini adventure-nya ya. Kemudian ini fuel pump relay ya, baru datang. Ini untuk mengatur suplainya bensin. Dan masih ada satu lagi yang sebenarnya belum ketemu, sensor turbo, tekanan turbo ya. Nah, ini fuel pump relay datang dari Mas Ade Tuying SRT ya, Soreang Bandung ya. Ya, terima kasih untuk Mas Ade Tuying ya, sudah mengirimkan ini fuel pump relay dan ini belum dibayar. Dari Mas Ade-nya bilang ya dibawa dulu aja, coba dulu, dipasang dulu, kalau bisa nanti dibayar, kalau nggak bisa nggak usah dibayar. Wah, mantap ya, terima kasih Mas Ade Tuying SRT ya. Saya buka dulu. Ini sudah dibuka dan terlihat di fuel pump relay ini ada jalur terbakar di sini. Ya, ini ada jalur yang terbakar. Ini dia jalur yang terbakar ya. Siapa tahu dengan mungkin hanya di jumper saja masih fungsi, yang rusak hanya jalurnya. Biasanya ada yang konslet karena salah pemasangan, atau mungkin memang ada jalur yang short circuit ya, jadi konslet. Tapi kalau dia dari fisiknya komponen ya, ini IC-nya dan kapasitor, transistor, resistornya nggak ada yang kosong ya, semoga aja masih fungsi. Saya copot dulu karbunya, ini mobil saya sendiri. Ini karbunya yang mobil merah, ternyata ada yang kurang. Ini yang kenapa bikin gasnya ini, tuas gas kok agak seret baliknya. Kemudian ini cuknya juga nggak mau balik ke sini, terlalu lembek ini ya. Dan ini saya lepas karburator milik saya, coba dilihat di cuknya. Ini tuasnya cuk, ini kembalinya kuat banget ya, dan ini agak lembek. Nah, kemudian tuas gasnya juga sama ya, ini kembalinya kuat, kalau ini kembalinya lambat, lembek sekali. Nah, setelah saya lihat ada perbedaan, dan ini yang agak sulit ini. Di sini ya harusnya ada pegangan untuk pegas. Ini pegasnya cuk, ini pegasnya gas, tuas gas ya. Nah, dilihat di punya saya, ini dia pegangannya, pegangan pir ini ya. Nah, ini yang atas ini ya, yang ini untuk cuk atas ini, kemudian ini untuk gasnya, sini hilang. Oke, itu problem yang pertama, agak sulit, ternyata lebih sulit yang dibayangkan. Kemudian yang kedua, yang kemarin mungkin dari dijelaskan, ini ada di sini harusnya ada pegangan untuk pegas ya, di sini mau karbu saya. Nah, ini dia bentuknya pegangannya, dudukannya. Nah, ini pegasnya, ini sudah hilang ya. Gimana caranya? Penting ada ya, mau nggak mau saya lepas di bagian saya dulu, saya cloning bentuknya mirip, baru pasang lagi di karbu yang ini. Baik, ini dia dua bagian yang hilang. Ini yang di atas, ini untuk pegangannya diafragma sekunder, dengan ini untuk penahan pegas cuk dan tuas gas ya, ini harus dibuatkan. Oke, ini karbunya si merah, ini yang dibuatkan ya, bagus, bisa langsung terpasang. Yang bawah tadi modif dikit dan sudah terpasang.
ini ya. Dan ini bisa balik dengan cepat. Sekarang cuknya lihat ya, ini cuknya sudah bisa balik dengan cepat. Dengan gasnya juga, gasnya sebelumnya agak seret-seret, gas sudah ya lancar karena pegasnya, cantolannya ya sudah benar posisinya di situ. Nah, akan tetapi sayangnya ada ini, siapa bengkel yang sudah merusak ini, malahan gregetan saya, cuknya tidak akan bisa berfungsi karena ada yang sudah dipotong. Jadi cara kerja cuk ini, saya ambilkan karbu saya dulu. Nah, cara kerjanya cuk kan seperti ini tuas cuk dan ini tuas gas. Ketika cuk ditarik penuh seperti ini ya, ini tarik penuh, kemudian gas harus diinjak sekali penuh biar katupnya butterfly ini, katup kupu ini nutup. Ini kan belum nutup, gas sekali, oke, lihat baru nutup. Nah, kemudian cuk setelah mesin hidup ya, starter greng, cuk diturunkan sedikit-sedikit ya, jangan ditutup terus, jangan dibuka sedikit nih. Nah, ketika dibuka sedikit ini turun sedikit gasnya ya, turunkan lagi, turun lagi, turunkan penuh, sudah selesai. Jadi ada stepping, tingkatannya ada 2 geriginya, ada 2 tingkatan, setengah, seperempat, dan buka penuh. Nah, ini masih fungsi ya. Di sini bawahnya geriginya di belakang pir nih. Nah, ini itu ada geriginya ini ya, geriginya itu masih 1, 2, 3, ada tingkat stepnya ya. Nah, ini masih fungsi. Sayangnya di karbu yang si merah, bengkelnya siapa yang telah merusak ini. Ini dicuk, digas sekali harusnya tertahan, tapi nggak mau ketahan ya. Setelah dilihat di geriginya, misalnya di geriginya nggak kelihatan ya. Nah, ini gerigi ini bawah ini sudah di grindo, atas dipotong ya, sudah pakai mesin grinder dipotong, jadi sudah ada giginya. Artinya cuknya, fast idle ya, stepping idle-nya itu sudah tidak fungsi lagi. Yang ini masih ada. Oke, ini sudah dilas, kemudian digigir dikit-dikit, akhirnya bentuk hasilnya seperti ini dan bisa berfungsi. Coba cuk penuh, injak gas sekali, lihat cuknya nutup penuh. Kemudian ketika cuk dilepas sedikit-sedikit ya, kembali di setengah, kembali lagi, kemudian kembali penuh. Oke, sudah. Dan selanjutnya ini pegas untuk menahan diafragma sekunder. Jadi letaknya di sini ya, di bawah sini. Nyantolnya ini, oh ya, ini gerak ditahan dengan pegas. Di punya karbu yang normal ini, dan ukurannya karena nyari yang cocok agak sulit, ini lebih kecil dan lebih pendek ya, semoga aja bisa sesuai ya. Ini pegas sudah terpasang, tapi ternyata setelah saya coba ini ketika digerakkan berat sekali. Kemudian di punya saya ringan, jadi ini pegasnya masih terlalu berat, kurang cocok, harusnya cari yang lebih ringan. Tapi karena belum nemu ya, sementara pasang ini dulu aja sampai nemu yang lebih ringan. Oke, lanjut cek ini OVV, outer fan valve. Ini ya harus dicek masih fungsi atau tidak. Kalau tidak fungsi nanti harus dibuntu,
karena kalau nggak dipuntu nanti akan ketika bus main ya aktif ya, nanti akan keluar bensin dan campuran udara dari lubang ini. Ini punya saya di karbu yang ini, dia UVV nya ini, dia UVV nya sudah rusak, maka ini saya buntu ya, karena cari barunya ininya aja nggak ada yang jual, OVV nya aja nggak ada yang jual, adanya jual utuh satu karbu ya, baru punyanya Classy, ada OVV nya bentuknya mirip sama dan harganya 1 juta lebih. Daripada nggak kepake yang lain, part-part lain hanya untuk beli ini aja, jadi solusi paling mudah ya buntu saja. Dampaknya cuma hanya ketika setelah berhenti lama mesin panas ya sekitar 15 menitan, starter nggak akan langsung jreng ya, butuh waktu starter 2 kali 3 kali atau starter sekali panjang baru hidup, seperti itu. Cek pakai aki, ini saya cek dulu solenoid masih fungsi, ada suara cetek-cetek, sedangkan OVV ini tidak ada suaranya dan tidak ada getaran sama sekali, jadi ini mati, artinya harus dibuntu. Restorasi bagian karbu sudah selesai, lalu saatnya dinaikkan kembali karbunya. Sudah terpasang karburatornya, dan selanjutnya setelah ini harus pasang selang-selang. Dan sayangnya selang-selang atau bagian selang-selang itu komponen-komponen kecil seperti ini ya, check valve ya, ini satu arah saja, misalnya hanya untuk vakum aja, dan kemudian kalau kena bus dia nutup nggak bisa keluar. Kemudian ini ada satu arah ya, keluarnya cepat atau aliran udaranya cepat, tapi satu arah lagi aliran udaranya akan dihambat kecil ya, seperti ini nggak ada juga. Kemudian ini yang akan menipu, ada apa istilahnya jet valve ya, ini selangnya besar tapi di dalamnya ada restriktor seperti ya, dipencet ini keras, dalamnya seperti jet apa ya, jet karbu atau apa ya, spuyer ya, jadi lubangnya jadi kecil ya di dalam. Ini selang ini ya khusus ya, dan ini punya saya, dan pernah ya saya lihat ini hampir saya buang karena saya lihat di skemanya kok ada yang aneh. Di skema selang-selangnya karbu itu ada di situ semacam restriktor ya, penghambat, dan setelah ini saya cari lagi ternyata ketemu di sini, ini ada di dalamnya ada restriktornya, penghambatnya atau jetnya. Dan di karbu ini sudah tidak ada semuanya, jadi saya harus nyari dulu komponen kecil-kecil ini baru bisa merapikan selang-selangnya. Oke, sudah hampir 3 minggu ternyata mobil ini belum jalan juga ya. Pengerjaannya ternyata cukup lama ya, sebenarnya bikin lama bukan di pengerjaannya tapi karena ya komponennya ya, mencari komponennya yang susah ya, tidak banyak, dan harus mencari dari copotan-copotan ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan, ada full pump relay tidak ada ini, kemudian vakum dilkonya nggak ada, switch sensor turbonya juga nggak ada. Dan alhamdulillah kemarin sebenarnya sudah dapat untuk vakum dilko dan fuel pump relaynya ya. Terima kasih untuk Mas Ade Tuying ya, sudah mengirimkan fuel pump relaynya. Dan karena fuel pump relay sudah datang sedangkan komponen-komponen kecil lainnya belum datang, maka ya untuk mempercepat kerjaan ya saya kerjakan dulu yang komponen sudah datang. Jadi saya harus, setelah ini akan saya fungsikan pompa bensin aslinya dengan fuel pump relay. Kemudian setelah nanti selesai ya, sambil nunggu komponen yang datang akan saya kerjakan yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk info update video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.